Bapak bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga di pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh mengawali hari kami, dan kami boleh juga memperingati di mana kami merasakan cinta kasih Tuhan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Biarlah melalui momen Jumat Agung kemarin kami boleh kembali diingatkan begitu besar kasih Allah akan hidup kami. Dan kami boleh menerapkan kasih Tuhan itu di dalam hidup kami, kepada sesama kami, dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kembali firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan ini boleh menjadi satu rema di dalam hidup kami, yang menuntun hidup kami, menjadi serupa dengan Kristus, yang menanggalkan keegoisan kami, yang menanggalkan satu hal keegoisan yang ada di dalam hidup kami, sehingga hanya Kristus saja yang dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami yang singkat ini. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Sekali lagi, kemarin kita masuk ke Jumat Agung. Hari ini saya masuk memberikan satu judul perenungan kita pada pagi hari ini dengan judul Kemenangan yang mengalahkan dunia. Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu momen di mana ketika kita merayakan masa Paskah yang panjang gitu kan, dan kemarin Jumat Agung kita diingatkan bahwa Kristus sudah mati di dalam kehidupan umat manusia. Kematian Kristus itu dengan tujuan bagaimana dia memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk mengangkat kita dari keberdosaan kita, memulihkan kembali status kita menjadi sesuatu karya yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sudah mengetahui, kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah mengetahui bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, menebus kita dari keberdosaan kita. Apakah kita sudah mengalahkan atau sudah menang atas apa yang ada di dalam dunia ini? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ini yang menjadi perenungan kita bersama di pagi hari ini yang akan kita bersama renungkan. Ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ayatnya saya akan membacakannya untuk kita. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, maaf. Tadi saya mengatakan Kristus sudah mati di dalam kehidupan kita. Karya agung Tuhan yang begitu luar biasa kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupan umat manusia gitu ya. Ketika Allah menjadikan umat manusia, Adam dan Hawa menjadikan dunia dan alam semesta dan isinya, Allah mengatakan semua baik dan amat sangat baik. Dan namun ketika Allah menjadikan semuanya amat baik dan berharga di mata Allah gitu. Manusia memilih masuk ke dalam keberdosaan. Sehingga relasi Allah dengan manusia yang seharusnya menjadi satu kesatuan, karena kita adalah imago Dei daripada Allah, kita gambar dan rupa Allah, mau tidak mau akhirnya terpisah. Terpisah bukan karena Allah mau memisahkan diri dari kita, tetapi karena ada dosa.
dosa yang menghalangi kehidupan kita, sehingga karena Allah tidak bergaul dengan dosa itu, terpisah. Bahkan di dalam Kejadian di situ dikatakan bahwa di dalam Keluaran ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah membuang manusia dari Taman Eden. Sehingga manusia harus mengusahakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka harus bekerja keras mengolah tanah, mereka harus bekerja keras di dalam memenuhi kebutuhan mereka, mereka harus menerima kesakitan di dalam hal melahirkan, mereka harus menerima ini, itu, dan segala macam. Itulah konsekuensi daripada keberdosaan itu. Itulah konsekuensi daripada terpisahnya manusia dengan Allah. Namun, di dalam momen Paskah ini, Bapak Ibu, kita kembali diingatkan momen Natal dan Paskah sebenarnya gitu ya. Tapi momen Paskah ini menjadi puncak di mana karya Allah itu kembali muncul. Maksudnya bukan hilang, tetapi di sini ingin mengatakan bahwa muncul di dalam hal Allah kembali mengulurkan tangannya kepada kita semua. Mengulurkan tangannya mengangkat kita semua di dalam keberdosaan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kemarin Kamis Putih di gereja saya menyampaikan firman Tuhan tentang hal di mana doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saya sedikit eh, tertegur di situ. Ada beberapa teolog mengatakan bahwa justru di Taman Getsemani itulah puncak dari penderitaan Kristus. Jadi bukan hanya di dalam Paskah Jumat Agung ketika Tuhan Yesus disalibkan, tetapi justru momen Kamis Putih atau ketika masa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani satu malam sebelum dia disalibkan, di situ juga menjadi puncaknya. Kenapa saya mengatakan di situ juga menjadi puncaknya? Karena disitulah Tuhan Yesus menyadari ketika ia berdoa, di situ dia akan masuk ke dalam keberdosaan. Maaf, tanda petik ya. Jadi berhati-hati, masuk dalam keberdosaan di sini adalah maksudnya dia mengangkat manusia dari keberdosaan itu tadi. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, di situ momen di mana Allah yang tidak bergaul dengan dosa akhirnya menjadi manusia dan harus membawa manusia dari keberdosaan itu, menarik manusia yang berdosa itu dan menyelamatkan mereka. Tetapi konsekuensi dosa itu tadi tidak hilang, tetapi digantikan oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, justru di situ momen awal di mana konsekuensi daripada apa yang tidak dilakukan oleh Allah, tidak dilakukan oleh Kristus, tidak dilakukan oleh Sang Bapa itu tadi, Allah kita yang Maha Suci itu tadi, tiba-tiba Dia memberikan keputusan untuk mengangkat kita. Dosa kita yang sebenarnya menjadi konsekuensi kita pribadi, yang menjadi satu hukuman kita. Dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada hal atau tidak ada pengecualian tentang yang namanya dosa. Ketika engkau berdosa, maka konsekuensinya adalah hukuman, yaitu maut. Disitulah, makanya kalau kita lihat beberapa ayat firman Tuhan, baik itu di Matius tidak dikatakan, baik itu di Markus ataupun di Lukas, Allah berdoa dan gentar. Bahkan keringatnya bercucuran seperti darah, tetesan darah gitu ya. Nah, itu menunjukkan di mana satu titik awal atau fase awal di mana Kristus masuk menyelamatkan kita dan mengalihkan kita dari keberdosaan itu. Kristus adalah sumber kemenangan bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Apa yang akan kita lakukan? Karena kemenangan itu telah kita terima kemarin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pertanyaannya untuk kita. Tuhan sudah mati untuk kita. Tuhan sudah akhirnya menanggung kita dari keberdosaan. Menebus kita dari keberdosaan. Apa yang kita perbuat saat ini di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan,
Hal ini yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam bisa dikatakan perayaan Paskah besok gitu kan, di mana kita merayakan kemenangan bahwa Tuhan sudah bangkit dari matinya, sudah menebus kita dari keberdosaan. Apakah kita mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kita? Ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama di pagi hari ini. Yang pertama, ayat yang pertama, dengan bagaimana kita mengasihi Kristus. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kasih Kristus yang membawa kemenangan bagi kita telah dinyatakan melalui karya pengorbanannya di kayu salib. Kita tahu itu. Firman Tuhan pun mengatakan hal itu. Mengasihi Kristus itu menjadi satu identitas yang bisa dikatakan untuk bagaimana kita menyatakan atau apa ya, memberikan bahwa oh saya menerima Kristus karena hukum utama tentang kasih yang Tuhan Yesus ajarkan juga gitu, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia. 2 hal ini yang Allah ingin ajarkan. Dan di dalam bagian pertama, ayat pertama ini kembali diingatkan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia adalah lahir dari Allah. Dan ketika ia lahir dari Allah, seharusnya dia juga mengasihi Allah. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ketika dia lahir dari Allah, maka dia juga seharusnya mengasihi Allah. Ini sebagai sesuatu hal yang bisa dikatakan 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mengasihi Allah, saya mau menjadi anak Tuhan, saya mau menjadi saksi Tuhan, tapi tunggu dulu Tuhan, kebiasaan buruk saya nggak bisa ubah. Tapi tunggu dulu Tuhan, kebiasaan sesuatu hal yang saya jalani di depan sepanjang hidup saya yang merusak diri saya, yang merusak bait Allah di dalam diri saya tidak bisa hindari. Berarti apa? Ketika kita mengasihi Allah, maka kita mengasihi apapun yang ada atau apapun yang menjadi identitas Allah di dalam kehidupan kita. Makanya nama gereja kita kan Representative of Christ Kingdom. Bagaimana kita mengekspresikan, bagaimana kita merepresentatifkan, menggantikan atau menggambarkan Allah di dalam hidup kita kalau kita, maaf kata, masih terlibat di dalam pornografi, masih terlibat di dalam rokok, di dalam hal tutur kata, di dalam hal emosi, di dalam hal ini dan segala macam. Bapak Ibu, itu pergumulan kita semua. Mengasihi, percaya kepada Tuhan berarti kita mengasihi Allah, berarti ada respon terbaik yang sudah kita dapatkan, yaitu kemenangan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka respon terbaik yang sudah kita dapatkan dari Allah adalah Dia mati untuk kita, mengorbankan diri untuk kita. Bagaimana sikap kita terhadap kemenangan yang sudah kita dapatkan itu tadi? Dengan menyatakan kasih-Nya kepada Tuhan. Dengan menyatakan kasih kita kepada Tuhan, dengan melakukan hal tindakan nyata kita kepada Tuhan. Kasih kepada Kristus dimulai dengan pikiran. Pikiran yang benar, sikap hati yang tepat, dan kemudian dinyatakan dalam tindakan. Ketika pikiran kita, firman Tuhan ada di dalamnya, maka itu akan mengubah hati kita. Maka itu akan membawa satu perubahan di dalam sikap kita. Dan akhirnya, ketika pikiran dan hati kita terpaut di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita, sebenarnya gampang untuk memperbaharui tindakan. Tapi seringkali gini, keegoisan kita itu lebih besar daripada pikiran dan hati kita. Ya.
Mungkin kita sudah punya pemikiran, pemahaman bahwa, "Oh, iya benar, Kristus itu mati untuk saya. Oh iya benar, bahwa Kristus itu adalah, hidup di dalam hidup saya. Saya harus menyaksikan Kristus di dalam hidup saya. Sikap hati saya, oh saya sudah baik, saya sudah mau melakukan ini, itu, pelayanan dengan tulus dan segala macam. Oke, baik," gitu kan. Tapi seringkali keegoisan kita itu lebih menonjol ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang seolah-olah atau seakan-akan akan menjatuhkan harga diri kita. Misalkan di dalam hal contoh tadi, kita merasa kayak, "Wah, saya direndahkan." Aduh, saya merasa, saya tidak dihargai. Wah, saya merasa bahwa saya diinjak-injak harga diri. Wah, saya merasa ini dan segala macam. Wah, saya harus membela, saya harus ini, saya harus segala macam. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Engkau mempercayai Kristus. Engkau harus mengasihi Dia. Kasih itu adalah kasih yang termultiplikasi. Kasih yang berdampak. Kasih yang menjadi sesuatu hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan adalah pedang bermata dua gitu ya. Jadi saya menyampaikan ini bukan hanya menggurui Bapak Ibu enggak, tetapi ini pun juga menjadi hal yang menyerang dalam hidup saya pribadi. Hal ini juga menjadi perenungan pribadi di dalam hidup saya. Gimana keegoisan saya itu harus saya turunkan, bagaimana saya harus melihat bahwa, wah ternyata saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus jaga sikap, saya harus seperti ini, segala macam. Hal yang kedua yang bersama kita boleh renungkan, ketika kita mengasihi Dia, maka kita melakukan perintahnya, kita menuruti perintahnya. Kemenangan yang Tuhan berikan menuntun orang percaya untuk menaati atau menuruti perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, tadi di ayat yang kedua dan ketiga mengatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Apa saja perintahnya Bapak Ibu? Kalau kita coba renungkan kembali gitu ya, apa sih perintah Tuhan? Sebenarnya bahkan firman Tuhan tadi di situ dikatakan gampang. Kalau saya bisa katakan meringkas dari apa yang Alkitab katakan dan Alkitab pun juga meringkas hal itu gitu kan, saya mengutip dari Alkitab, yaitu dua hal itu tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Tetapi juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, akhirnya saya bisa menjalankan perintah-perintah Tuhan sebagai wujud kasih kita, sebagai wujud aplikasi nyata di dalam kehidupan kita. Ini saya lakukan. Aplikasi nyata di dalam kehidupan kita, kasih kita itu bukan dinyatakan oleh satu sertifikat, oh saya sudah dibaptis gitu ya. Oh saya sudah menjadi anggota gereja A, gereja B, atau gereja C. Oh atau sertifikat, oh saya sudah dilantik sebagai penatua, saya sudah dilantik sebagai hamba Tuhan, saya sudah dilantik sebagai ini. Enggak. Tetapi wujud nyata di dalam kita mengasihi Allah itu tadi, bagaimana kita menjaga diri kita, sehingga ketika orang lain melihat kita, orang lain itu melihat Kristus di dalam diri kita. Selain wujud kasih, ketaatan itu juga menjadi tanda bahwa kita memang benar-benar anak Allah. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, istilahnya kalau saya mengutip di dalam Yakobus gitu ya, tidak mungkin satu pohon menghasilkan buah yang berbeda. Kita mengatakan bahwa saya adalah anak Tuhan, tapi ternyata kita menghasilkan buah roh yang tidak baik.
di dalam hidup kita. Tidak mungkin kita mengatakan saya pohon mangga, tiba-tiba kita menghasilkan buah durian. Nggak mungkin kita mengatakan, oh saya ini adalah pelayan Tuhan, tetapi ternyata aplikasinya, wah ternyata hidupnya penuh dengan kehancuran. Memang kita manusia, daging kita lemah, tetapi bagaimana kita tetap berusaha untuk mempertahankan Kristus. Sehingga ketika orang melihat, ya ada Kristus di dalam hidup. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, beberapa waktu ini gitu, selama saya di Kalimantan, saya kembali merenungkan satu inti pengajaran kekristenan, eh, ini ya, gereja-gereja tradisional, yaitu namanya katekismus. Jadi ada beberapa katekismus ditulis, ada katekismus Heidelberg, ada katekismus Westminster gitu kan, dari Belanda ataupun juga dari Barat. Ada juga beberapa katekismus Nisea dari Roma Katolik seperti itu. Inti dari ketiga katekismus ini aja gitu ya. Mereka mengajarkan intisari dari Alkitab tentang hal representatif, mengajarkan gambaran Allah di dalam diri. Ketika orang melihat saya, ketika orang berbicara kepada saya, ketika saya mengeluarkan tutur kata saya, ketika saya bekerja di dalam satu perusahaan, ketika saya sebagai seorang pimpinan di dalam satu perusahaan, ketika saya owner di dalam satu perusahaan, apakah saya bisa memancarkan Kristus di dalam semuanya itu? Jangan sampai kita akhirnya bermuka dua, Bapak Ibu. Bermuka dua maksudnya kita memilah atau kita membedakan sisi rohani dengan sisi duniawi. Sisi rohani ketika kita pelayanan di gereja, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang gitu kan. Wah, kita baik, kita loyal, kita memberikan sesuatu yang terbaik, kita murah hati banget, kita rendah hati banget seperti itu. Tetapi kita membedakan di dalam dunia kerja. Oh, dunia kerja itu harus profesional. Iya, benar. Memang sesuatu yang profesional dituntut di sana. Tetapi jangan sampai keprofesionalan itu menggeser akan nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupan kita. Profesional. Terus akhirnya saking keprofesionalannya, kita tadi karena membedakan dua dunia ini tadi, sumpah serapah mungkin keluar. Bapak Ibu, selama saya di Jakarta, kan saya juga selain ngajar di sekolah, waktu di Jakarta, saya juga part-time sebagai seorang sales gitu ya. Sales mobil, dan juga punya usaha sedikit. Ketika saya menjadi seorang sales mobil, setiap pagi briefing gitu kan, briefing dengan supervisor, dengan kacap. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, apa yang saya terima di sana? Wah, kanan, oke, tekanan sebagai sesuatu tuntutan achieve point. Tapi sumpah serapah, hal-hal yang tidak layak. Oke, mungkin itu adalah orang luar gitu ya. Maksudnya orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Tetapi apakah kita ketika itu dipertanyakan kembali kepada kita, apakah wujud kasih Tuhan yang kita sudah nyatakan di dalam diri kita itu kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Atau kita menjadi orang yang akhirnya di satu sisi baik, di sisi yang lain kita menjadi sesuatu yang tidak baik? Hal yang ketiga yang bersama kita renungkan, yaitu mengalahkan dunia. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, iblis membangun sebuah sistem yang dinamakan dunia untuk berusaha menghancurkan iman orang percaya. Di sini dunia di sini bukan berarti, oh dunia kan diciptakan Tuhan, tetapi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dunia akhirnya dikuasai oleh iblis. Dan di sanalah menjadi bisa dikatakan sarang di dalam kehancuran umat manusia di dalam kehidupan kita.
Mengalahkan dunia di sini berarti ingin menunjukkan kepada kita semua bagaimana Tuhan sudah menyediakan cara nih dan strategi untuk kita untuk menjadi seorang pemenang di dalam hidup kita. Dia sudah mati, dia sudah menebus kita. Yang awalnya kita adalah orang yang berdosa, dan ketika kita sudah berdosa, kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Atau kita selalu kecenderungan untuk selalu berdosa. Sehingga ketika Kristus mati di dalam kehidupan kita, menebus kita dari keberdosaan, kita kembali di dalam status kita bisa tidak berdosa. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita bisa tidak berbuat dosa. Ini menjadi pilihan. Karena apa? Segala perbuatan kita yang kita lakukan ketika itu kita lakukan dengan ketulusan dan sesuatu yang kita prioritaskan kepada Tuhan, akhirnya menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Sebelum kita ditebus, walaupun kita berbuat baik, walaupun kita melakukan hal yang luar biasa, kita dipandang Tuhan sebagai orang yang tetap berdosa. Makanya tadi saya mengatakan kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Tetapi ketika Kristus mati untuk kita, menebus kita dari keberdosaan, akhirnya kita bisa memilih. Kita berbuat baik karena Kristus tadi sudah mengcover kita. Akhirnya perbuatan baik kita itu bisa dipandang Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ini menjadi pilihan kembali buat kita. Kemenangan kita atas dunia adalah dengan bagaimana iman kita. Iman kita dipertaruhkan. Bagaimana iman kita nyatakan kepada dunia. Apakah kita anak Tuhan atau tidak. Yang menjadi perenungan kita bersama untuk kita renungkan di dalam breakout room nanti, bagaimana perjalanan pertobatanmu sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita pasti punya masa lalu, masa kelam. Tetapi lihatlah masa kelam itu sebagai satu pertumbuhan hingga masa saat ini. Bagaimana perjalanannya? Yang kedua, hal dunia apa yang telah Anda kalahkan dalam sifat Anda sekarang? Yang dulu mungkin adalah orang yang seperti ini, sekarang saya sudah bisa seperti ini. Dulu saya kecanduan ini, sekarang saya bisa lepas dari hal ini. Saya bisa menang dari hal ini. Bahkan justru saya bisa membawa orang keluar dari hal-hal yang ini lagi. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama saling membangun, saling mengingatkan, saling mengintrospeksi diri kita. Dari dua pertanyaan ini, mari kita nanti sharingkan dan kita saling memberikan input dan juga masukan buat teman-teman kita. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Di dalam hidup kami boleh menjalani hidup kami itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Ketika kami boleh merayakan Paskah, Jumat Agung yang sudah kami lewati, biarlah itu bukan hanya satu momen yang berlalu begitu saja, tetapi justru itu adalah momen di mana titik kami menyadari bahwa Kristus sudah memateraikan kami, sudah mengcover kami, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan. Sehingga perbuatan-perbuatan yang kami lakukan nantinya boleh menjadi berkat, boleh menjadi persembahan yang harum, boleh menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan perenungan kami serahkan sharing kami nanti ke dalam tangan Tuhan, biarlah kami boleh saling membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.